Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bersyukur, Dipecah dan Dibagi, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 8 ayat 6. Lalu Yesus menyuruh orang banyak duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini menceritakan Yesus yang memberi makan kepada 4.000 orang. Perikop ini berbeda dengan kisah Yesus memberi makan kepada 5.000 orang yang terdapat dalam Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 44. Dikisahkan bahwa ada orang banyak yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagi, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tidak hanya menggandakan roti, tetapi juga ikan. Dan sesudah Yesus menggandakan ikan-ikan itu dengan mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan kepada orang banyak, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Setelah melakukan keajaiban tersebut, Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Dan tentu saja Yesus pergi meninggalkan orang banyak itu dengan hati yang damai dan tenang, sebab Yesus tidak lagi mengkhawatirkan mereka pingsan atau sakit sehingga menjadi beban bagi mereka yang 4.000 orang itu serta anggota keluarga yang telah menunggu mereka. Tuhan Yesus juga tidak ingin bahwa Allah yang Dia wartakan dihujat orang karena ada yang menderita sakit atau kelaparan. Saudara-saudari terkasih, kisah Yesus memberikan makan kepada 4.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, setidaknya hendak mengajarkan 2 hal penting kepada kita. Pertama, bersyukur.
Bersyukur adalah tanda orang beriman. Kita ambil contoh, dua orang yang sama-sama sedang haus karena sudah melewati perjalanan panjang. Ketika tiba di rumah mereka masing-masing, mereka menemukan kenyataan yang sama. Di rumah sedang tidak ada air. Air yang tersedia hanya berisi setengah gelas. Orang pertama berkata, "Yah, airnya cuma tinggal setengah gelas. Padahal saya sangat kehausan. Mana cukup air yang setengah gelas ini dapat menghilangkan dahaga saya?" Sedangkan orang kedua berkata, "Untung masih ada air setengah gelas. Air setengah gelas ini bisa membuat saya lega." Dari contoh ini kita dapat melihat bahwa orang pertama termasuk orang yang tidak mampu bersyukur. Mata dan pandangannya melihat yang kurang. Orang pertama tidak melihat kelebihan bahwa separuh dari gelas itu masih berisi air. Sementara orang yang kedua melihat kelebihan gelas yang berisi air walau hanya separuh. Saudara-saudari terkasih, hal kedua yang kita pelajari dari kisah Yesus memberi makan kepada 4.000 orang adalah dipecah-pecah dan dibagi-bagi. Dipecah-pecah dan dibagi-bagi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Semua hal bisa dibagi-bagi dan dipecah-pecahkan. Misalnya, kita mempunyai uang 100.000 rupiah berwarna merah 1 lembar. Uang 100.000 rupiah itu ingin kita bagikan kepada 10 orang dengan rincian 10.000 per orang. Maka supaya masing-masing orang mendapatkan 10.000 rupiah, kita harus memecahkan uang itu dengan pecahan 10.000 atau 5.000 atau 2.000 atau 1.000 rupiah. Sebab kalau uang 100.000 itu kita berikan kepada satu orang, maka yang bahagia dan senang hanya satu orang. Tetapi ketika kita memecahkan dan membagikannya kepada 10 orang, maka akan ada 10 orang yang merasakan bahagia dan senang. Dan inilah yang Yesus lakukan ketika kita merayakan Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah perayaan syukur, di mana Allah yang Maha Kasih memecahkan dan membagikan kasih-Nya kepada semua orang. Hal itu sangat nyata ketika kita menerima komuni kudus. Apakah kita sudah belajar bersyukur? Mau dipecah-pecah dan berbagi? Atau kita hanya melihat hal-hal yang kurang dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau membuat mujizat dengan cara bersyukur, memecah-pecahkannya lalu dibagi-bagi. Bantulah kami supaya belajar bersyukur, dipecah dan dibagi. Sebab dengan bersyukur, dipecah dan dibagi, kami dapat mengalami mujizat-Mu dalam hidup dan karya kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.